Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya Alfa Madoro, belajar matematika mudah dan asik. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, sahabat-sahabat semuanya, siswa-siswi kelas 12 matematika wajib semester kedua. Semoga kalian selalu sehat walafiat sehingga bisa belajar dengan baik. Dan kali ini saya sudah siap lagi melanjutkan materi yang lalu, yaitu peluang. Kalau materi yang lalu masih berkisar pengertian ruang sampel dan kejadian, dan kali ini saya lanjutkan materinya, yaitu mengenai pengertian peluang itu sendiri. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum pernah subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dulu. Baik, kita lanjutkan segera materi peluang. Saya sampaikan dulu sejarah peluang. Teori peluang muncul dari inspirasi para penjudi yang berusaha mencari informasi bagaimana kesempatan mereka untuk memenangkan suatu permainan judi. Girolamo Cardano 1501 sampai 1576 adalah orang pertama yang menuliskan analisis matematika dari masalah-masalah dalam permainan judi. Adapun ilmu peluang yang dikenal dewasa ini dikemukakan oleh 3 orang Prancis, yaitu bangsawan kaya Kepler, de Mere, dan 2 ahli matematika, yaitu Blaise Pascal dan Pierre de Fermat. Walaupun teori peluang awalnya lahir dari masalah peluang memenangkan permainan judi, tetapi teori ini segera menjadi cabang matematika yang digunakan secara luas. Teori ini meluas penggunaannya dalam bisnis, meteorologi, sains, dan industri. Misalnya perusahaan asuransi jiwa menggunakan peluang untuk menaksir berapa lama seorang mungkin hidup. Dokter menggunakan peluang untuk memprediksi kesuksesan sebuah pengobatan. Ahli meteorologi menggunakan peluang untuk kondisi-kondisi cuaca, dan masih banyak lagi kegunaan yang lain yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah, ini adalah foto atau gambar Kepler de Mere yang hidup 1607 sampai 1684. Ia adalah penulis bangsa Prancis, juga matematikawan amatir. Pertanyaan-pertanyaan yang terbaik diselesaikan dalam diskusi terbuka antara orang-orang yang cerdas, modis, dan jenaka. Ia juga pejudi terkenal, walaupun sering kalah judi sampai ia jatuh miskin. Kemudian yang kedua, Girolamo Cardano yang lahir 24 September 1501 di Italia. Ya, kemudian meninggal 21 September 1576. Ya, ia seorang dokter dan matematikawan. Ya. Yang ketiga adalah Blaise Pascal yang lahir 1623 dan meninggal 1662. Kemudian yang ketiga adalah Pierre de Fermat. Fotonya jadi foto saya ini ya, maaf ini. Baik, itu sejarah teori peluang. Kemudian mari kita pelajari apa pengertian peluang suatu kejadian. Peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Sekali lagi, peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul, ruang sampel S dinotasikan dengan NS, maka peluang kejadian A ditulis. Nah, seperti ini rumus peluang. PA sama dengan NA per NS. Jadi PA ini adalah peluang kejadian A atau probabilitas kejadian A, yaitu NA per NS. NA tadi adalah banyaknya anggota kejadian A, kemudian NS banyaknya anggota ruang
sampel. Ini definisi peluang, yaitu perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. PA sama dengan NA per NS. Sederhana sekali rumusnya. Kisaran nilai peluang jika kejadian A dalam ruang sampel S selalu terjadi, maka NA sama dengan NS, sehingga peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 1, ya, karena tadi NA sama dengan NS, maka NA dibagi NS sama dengan 1. Nah, ini kejadian A itu kejadian yang selalu terjadi, pasti terjadi, maka peluang A adalah 1. Jika kejadian A dalam ruang sampel S tidak mungkin terjadi, maka NA sama dengan 0. Sehingga peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 0 dibagi NS sama dengan 0. Jadi kalau suatu kejadian itu tidak mungkin terjadi, maka peluangnya adalah 0. Cukup jelas ya. Maka kisaran nilai peluang A adalah antara 0 sampai 1. Sekali lagi, peluang kejadian A itu besarnya hanya dari 0 sampai 1. Peluang A sama dengan 1 disebut kejadian pasti, kemudian peluang A sama dengan 0 disebut kejadian mustahil. Nah, jadi sekali lagi peluang itu hanya berkisar antara 0 sampai 1. Jadi kalau kita mengatakan peluangnya besar sekali, peluangnya 5, enggak ada ya. Peluang paling besar itu 1, yaitu kejadian itu pasti terjadi. Nah, contoh kejadian yang pasti terjadi itu apa sih? Kejadian yang pasti terjadi misalnya ya, manusia pasti mati. Nah, itu sudah takdir Allah sunatullah ya, manusia pasti mati, maka peluangnya 1. Kalau kejadian yang mustahil terjadi ya, misalnya seorang laki-laki melahirkan seorang bayi, nah itu kejadian yang mustahil terjadi, maka peluangnya 0. Begitu teman-teman ya, contoh kejadian yang pasti terjadi dan kejadian yang mustahil terjadi. Sekarang saya berikan contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Jadi ini percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya apa ya? Nah, ruang sampel itu apa? Ya, semua kemungkinan yang bisa terjadi ya. Ruang sampel lambangnya S, maka ruang sampel S sama dengan himpunan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini maksudnya ruang sampel S-nya adalah kemungkinannya dadu itu muncul angka 1, bisa muncul angka 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, atau 6. Jadi ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Maka NS sama dengan 6 ya, banyaknya anggota ruang sampelnya adalah 6. Nah, kemudian tadi peluang muncul sisi berangka ganjil. Misalnya kejadian itu kejadian A ya, maka kejadian A sisi berangka ganjil itu maka himpunan 1, 3, 5. Ini kan ganjil ini. Maka NA sama dengan 3 karena ada 3 anggota. 1, 2, 3 ya. 3 anggota. Maka NA sama dengan 3, maka peluang A sama dengan tadi rumusnya NA per NS ya. NA-nya 3, NS-nya 6, maka PA sama dengan NA per NS sama dengan 3 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Jadi peluang muncul sisi berangka ganjil adalah setengah atau 1 per 2. Begitu adik-adik, anak-anak, siswa, siswi semuanya, dan teman-teman semuanya ya. Contoh dari peluang yang sederhana. Saya berikan contoh kedua, sekeping mata uang dilempar 2 kali. Sekeping mata uang dilempar 2 kali. Berapa peluang sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali? Nah, percobaannya melempar sebuah mata uang 2 kali. Maka ruang sampel S sama dengan AA, AG, GA, dan GG. Ini artinya apa? AA itu artinya pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua juga muncul angka. Kalau AG artinya
Pelemparan pertama muncul angka, pelemparan kedua muncul gambar. GA artinya pelemparan pertama muncul gambar, pelemparan kedua angka. GG artinya pelemparan pertama muncul gambar, pelemparan kedua juga muncul gambar. Jadi hanya ada 4 ini ya. Ada 4 kemungkinan, maka NS sama dengan 4. Nah, di sini bila mata uang itu setimbang, maka kejadian titik sampel mempunyai peluang yang sama ya untuk terjadi. Jika adalah kejadian sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali, maka kejadian A ini, maksudnya kejadian A bukan singkatan dari angka ya, tapi kejadian A itu adalah AG, GA, dan GG. Artinya ini kejadian sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali. Nah, di sini AG kan sisi gambar ini muncul sekali, GA juga gambar muncul sekali, GG ya ini muncul 2 kali. Ini masuk karena sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali. Jadi kalau 2 gambar boleh. Maka ini kejadian A ada 3 anggota, maka NA sama dengan 3 ya. NA sama dengan 3, jadi peluang A ini artinya peluang muncul sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali. PA sama dengan NA per NS 3/4. Nah, 3/4. Jadi peluang muncul sekurang-kurangnya sisi gambar muncul sekali itu 3/4. Paham ya? Dilanjut contoh ketiga. Pada pelemparan 3 buah mata uang sekaligus, tentukan peluang muncul A ketiganya sisi gambar, yang B 1 gambar, dan 2 angka. Diulang sekali lagi, pelemparan 3 buah mata uang sekaligus. Nah, kita harus mencari ruang sampelnya. Kalau 3 uang dilempar sekaligus. Nah, maka ruang sampelnya S ya. Apa? Nah, ini ruang sampelnya AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Jadi ada berapa? 8 ya, maka NS sama dengan 8. Ini maksudnya apa sih Pak? Ya, ini maksudnya AAA itu uang pertama muncul angka, uang kedua angka, uang ketiga juga angka. Jadi ingat, ini 3 mata uang ya, dilempar bersama sekali. Nah, kalau AAG berarti uang pertama angka, uang kedua angka, uang ketiganya muncul gambar. Itu kan juga bisa terjadi. Kemungkinan yang lain, pelemparan uang pertama A, uang kedua G, uang ketiga A. Nah, bisa juga GAA, AGG, GAG, GGA, dan GGG. Jadi ada 8 ya, tolong diingat. Maka NS sama dengan 8. Nah, kemudian tadi yang A, peluang muncul ketiganya sisi gambar. Nah, ketiganya sisi gambar. Misalnya kejadian itu saya beri nama kejadian C. Maka himpunan C adalah GGG, yaitu muncul ketiganya gambar ya, ketiganya gambar. Maka GGG. Nah, banyak anggota 1, maka NC sama dengan 1. Maka peluang kejadian C, NC per NS. Ya, rumusnya ya. Kalau peluang C, rumusnya NC per NS. Sama dengan 1/8. Jadi peluang munculnya ketiganya itu gambar itu hanya 1/8. Nah, kemudian yang terakhir, kejadian muncul 1 gambar dan 2 angka. 1 gambar 2 angka. Misalnya kejadiannya kejadian D, maka himpunan D AAG, AGA, dan GAA. AAG ini kan 2 angka, 1 gambar ya. 1 gambar 2 angka ya, 1 gambar 2 angka. Ini juga 1 gambar 2 angka, 1 gambar 2 angka. Jadi mencarinya dari ruang sampel ini, S ini ya. 1 gambar 2 angka, 1 gambar 2 angka. Ini kan ini ya, terus ini ya. 1 gambar 2 angka. Banyaknya anggota ada 3, maka ND sama dengan 3. Maka PD peluang D ND per NS 3/8. Jadi peluang muncul 1 gambar dan 2 angka 3/8. Baik, sampai di sini teman-teman semuanya. Untuk pengertian peluang saya berikan contoh
3 macam soal ya yang sederhana. Mudah-mudahan dengan soal yang sederhana ini bisa kalian pahami dengan baik sehingga tidak ada kesulitan apapun. Nah, bisa kita kembangkan lagi untuk percobaan-percobaan yang lain. Jadi intinya peluang A sama dengan NA per NS. Begitu yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan video ini banyak manfaatnya. Sekian, kita ketemu di lain waktu dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.